Oke, kembali lagi bersama saya Covino dalam channelku tutorial. Kali ini bersama teman-teman semua kita akan membahas tentang bahan dasar kimia lagi mengenai perhitungan massa atom dan molekul, atau kalau di pelajaran kita kenalnya dengan AR dan MR ya teman-teman. Langsung saja kita mulai video ini ya. Dari konsep dasarnya bahwa apa sih yang disebut dengan massa atom relatif, AR, dan massa molekul relatif ya. Ya, ini adalah massa unsur. Jadi kalau kita punya beras ditimbang 1 kg itu berarti massa. Ya, begitu juga dengan unsur-unsur kimia, itu dia masing-masing juga mempunyai massa ya. Nah, massa atom itu ada ketika masih berupa unsur, sedangkan kalau massa molekul itu sudah berupa senyawa atau gabungan unsur-unsur ya, seperti itu. Nah, jadi itu konsepnya AR dan MR. Nah, dalam tabel kimia kita tahu bahwa di tabel unsur entah bentuknya seperti apa pasti ada dua angka ini. Yang angka yang bulat ini, bulat, bilangan bulat ini biasanya dia menyatakan nomor atom. Sedangkan angka yang seperti ini menyatakan massa atom. Nah, inilah yang kita sebut sebagai AR ya teman-teman ya. Jadi kalau ini ada unsur seng atau zinc, itu dia punya massa atom sekitar 65. Walaupun nanti dalam perhitungan kita biasanya akan membulatkan senyawa ini supaya massanya lebih enak dihitung ya. Biasanya dibulatkan atau dilipatkan di setengah. Ya. Nah, dari mana sih angka ini berasal gitu ya? Nah, sebenarnya ada rumus dasarnya teman-teman ya. Jadi massa atom relatif atau AR itu didapatnya dari sini. Jadi kalau kita mau menghitung AR-nya unsur X itu didapat dari massanya dia sendiri dibagi 1/12 kali massa atom C12 ya. Karena isotop C12 itu merupakan patokan internasional untuk menghitung massa atom ya. Itu gambarannya seperti itu. Jadi kalau berikutnya, kalau kita punya unsur ya, ini Na digabung sama Cl ya, menjadi NaCl. Ya, ini masing-masing sudah punya massa atom tadi. Jadi ini nomor atom, ini massa atom. Na atau sodium itu dia punya massa atom sekitar 23 ya. Jadi ini angka itu tuh nanti kita bulatkan menjadi 23. Sedangkan yang Cl 35,45 ini akan dianggap mendekati 35,5. Sehingga kalau kita menghitung MR-nya NaCl ketika digabung, itulah menjadi angka 58,5. Inilah pengertian massa atom relatif atau massa molekul relatif ya teman-teman. Nah, di sini saya akan mencontohkan seandainya kita dapat soal yang memang secara konsep banget kita disuruh untuk menghitung massa atom dari suatu unsur. Misalkan seperti ini. Diketahui massa satu atom oksigen adalah sekitar 2,7 kali 10 pangkat min 23 gram, dan massa rata-rata atom C12 adalah 1,99 kali 10 pangkat min 23 gram. Tentukan massa atom relatifnya atau AR-nya dari oksigen. Nah, dengan rumus yang tadi tinggal kita masukkan saja teman-teman, dan hasilnya akan seperti ini ya. Jadi AR oksigen itu didapat dari massa satu atom oksigen dibagi 1/12 kali massa atom C12 ya. Tinggal kita masukkan angkanya seperti itu, dapatlah segini. Sehingga massa oksigen itu seringkali kita bulatkan menjadi sekitar 16 ya, seperti itu. Nah, berikutnya cara menghitung massa molekul gabungan dari unsur-unsur ya, tapi biasanya sudah diketahui massa atom masing-masing. Misalkan seperti ini, sudah diketahui data AR dari C12, O itu 16, N14, S32, Na23, H1, Ca40, Al27. Nah, kalau masih kurang kita bisa cek di tabel unsur ya. Kita suruh menghitung massa molekul atau MR dari senyawa berikut. Nah, intinya adalah unsur-unsur ini harus kita jabarkan menjadi senyawa ini harus kita jabarkan menjadi unsur-unsur. Jadi HNO3 ini kan adalah H ditambah N ditambah O, tapi O-nya ada 3 unit, kita tulis 3O. Ya sudah, tinggal dimasukkan saja. Hanya 1 hanya 14 ditambah 3 kali 16, sehingga nanti kalau sudah dihitung akan ketemu berapa ini, 1 tambah 14 15, 15 ditambah 48 ketemu 63, seperti itu ya. Itu juga dengan ini C2H5COOH, berarti kita punya unsur C, H, dan O. C nya ada berapa? C nya ada 3 teman-teman ya,
3 kali C, H-nya ada 6 ya kan, O-nya ada 2 ya. Tinggal kita masukkan 3 kali 12 tambah 6 kali 1 ditambah 2 kali 16 ya. Ini akan ketemu 36 ditambah 6 itu 42. 42 ditambah 32 ketemulah 74 ya. Nah, lalu yang C, CaOH2 ya. CaOH2 itu berarti berasal dari Ca ada 1 ditambah 2 unit O ditambah 2 unit H ya. Tinggal kita masukkan menjadi Ca-nya 40, 2 kali 16 ditambah 2 kali 1 ya, akan ketemu 74 juga kalau nggak salah ya. Oke. Nah, berikutnya, nah ini teman-teman, ini namanya senyawa hidrat ya. Jadi senyawa yang mengikat molekul air. Nanti untuk pembahasan tentang hidrat akan saya jabarkan tersendiri. Nah, tapi intinya ini tanda ini bukan kali teman-teman ya. Ini hanya tanda untuk menggambarkan bahwa senyawa itu ketempelan dengan molekul air yang jumlahnya 5. Jadi menghitungnya tetap sama. Kita menghitung aja Na2SO4-nya itu berarti 2Na ditambah S ditambah 4O ya. Jadi 2 kali 23 tambah S-nya 32 tambah 4 kali 16, nanti ketemu berapa ini? 46 ditambah 32 itu berarti 78 ya. 78 ditambah 64 ya, 142 ya. 142 ya. 78 ditambah 64. Nah, lalu yang H2O-nya 5H2O kita hitung juga sama. Jadi ini sama aja 10 kali H ditambah 5 kali O. Jadi 10 kali 1 ditambah 5 kali 16 ya, ketemulah 10 tambah 80 berarti 90. Nah, jadi MR totalnya tinggal kita jumlahin 142 ditambah 90 ketemunya 232 ya MR-nya total. Yang terakhir untuk Al2SO4 3 kali, seperti biasa kita tinggal jabarkan, ada 2 Al ditambah S-nya ada berapa teman-teman? 3 ya, ada 3 O ditambah O-nya ada 4 kali 3 jadi 12 O ya. Tinggal kita masukkan 2 kali 27 ditambah 3 kali 16 ditambah 12 kali 16 ya. Ini A menjadi 54 ditambah 48 ditambah 192 ya. Ini ketemunya berarti berapa ini? 240 294 ya kalau nggak salah. Nanti kalau salah saya tolong dikoreksi di kolom komentar. Oke, itu perhitungan massa molekul teman-teman. Jadi sederhana sekali, tinggal dijumlahkan saja dari asal atomnya yang sudah diketahui lalu ditotalkan semuanya ya. Yang penting jangan sampai salah dalam menghitung jumlah atom di masing-masing unsur yang diketahui, seperti itu. Nah, mungkin itu dari saya tentang pembahasan massa molekul ini. Terima kasih sudah menonton dan mudah-mudahan video ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, dan share apabila video ini bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video saya akan datang. Terima kasih.